Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Rahman. Dengan nomor NIM 1042307 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktor-aktor perekonomian dan peran dan campur tangan pemerintahan. Yang pertama, pengertian ekonomi. Istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yaitu gabungan kata oikos, nomos. Oikos berarti rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Oikonomia mengandung arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga. Secara istilah, ilmu ekonomi yaitu ilmu yang mempelajari berbagai tindakan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas. Selanjutnya, penjelasan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisa bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian dalam lingkup kecil seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas, dan lain-lain. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro adalah bagian dari ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan dalam lingkup luas seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain. Ekonomi makro mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas, contoh inflasi, pengangguran, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir, peran fungsi pemerintahan di bidang ekonomi. Peran pemerintah dan mekanisme pasar, interaksi pemerintah dan penawar pasar merupakan hal yang bersifat komplementer, dalam kurung bukan substitusi, dengan pelaku ekonomi lainnya. Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi rumah tangga pemerintah memiliki fungsi penting dalam perekonomian, yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasan yang berikut. Fungsi stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, pertahanan, dan keamanan. Yang kedua, fungsi alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon. Dan yang ketiga, fungsi distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat. Baiklah, hanya itu dapat saya sampaikan. Apabila kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.